yang bingung, takut mana dulu yang harus saya lakukannya. Saya masih ingat bangun di recovery room pas saya lihat payudara kiri saya sudah diganti dengan beban. Saya rasanya ingin menyerah, Bu Leni. Di situ kayak udah Tuhan, saya udah nggak sanggup. Hai, selamat pagi dengan teman Friendlink. Saat ini saya bersama dengan salah satu breast cancer survivor. Beliau adalah Dr. Susan. Jadi dengan bincang-bincang kali ini semoga kita mendapatkan banyak insight dari beliau. Yuk kita ngobrol. Halo, selamat pagi Dr. Selamat Susan. pagi, Bu Leni. Mungkin sebenarnya untuk yang nonton nggak selalu pagi ya, tapi saat ini kita kebetulan pagi. Betul sekali, di Bandung dengan cuaca cerah. Benar. Masih di pagi hari. Iya. Oke, Dr. Susan, kita boleh share sedikit kalau pertama kali itu tahu dan merasakan ada keanehan sampai memeriksa ke dokter itu seperti apa? Baik, saya ingat sekali semuanya itu di 2017. Jadi saya waktu itu rutin melakukan sadari, kemudian saya ingat sedang mandi, kemudian di pemeriksaannya dengan perabaan di arah jam 5 di payudara saya merasakan ada benjolan yang boleh, terus kayak sempat tertegun, dia berpikir bahwa apa ya ini, tapi saya waktu itu langsung mikir kayaknya saya harus periksa untuk secara klinisnya yaitu USG. Saya bikin appointment dan senangnya agak lega waktu itu diagnosisnya masih dalam bentuk tumor jinak atau FAM. Terus saya berlanjut untuk melakukan aktivitas rutin, praktek dan seterusnya, tapi tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan saya merasakan ada rasa tidak nyaman dan nyeri, Bu Leni. Dan di situ kan sebenarnya kanker sendiri kan 95% tidak merasakan ada nyeri ya kalau payudara. Jadi 5% itu benar-benar ya tadi saya dirasa untuk lebih aware. Jadi waktu itu ngobrol sama temen, kayaknya lu harus second opinion desa. Akhirnya saya bikin appointment lagi dan benar. Sebulan kemudian dari Oktober itu sudah tampak ada perubahan bentuk yang tidak beraturan atau irregular dan dokter menyatakan ini keganasan. 12 November 2017 siang itu saya benar-benar hanya bisa diem di mobil untuk menerima berita itu. Why? Pasti Tuhan, apalagi, kenapa? Tapi saya tahu Tuhan punya rencana saat itu dan mulai mikir untuk gimana menyampaikan ke keluarga di rumah. Terus akhirnya saya menyampaikan bahwa saya terdiagnosis dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seminggu kemudian akhirnya saya periksa ke dokter bedah onko dan beliau menyatakan, San, ini udah harus diangkat. Itu semuanya cepat sekali dan bingung, takut, itu pasti ya. Udah pasti tuh, mau saya sebagai profesi dokter pun saya adalah manusia di saat itu yang dan seterusnya. Dan tapi yang saya bersyukur adalah saya punya support system keluarga yang memberikan saya semangat bahwa apapun keputusan medis yang saya ambil, mereka akan support. Wow. Ya, support system dari keluarga dan komunitas mungkin yang sangat berperan dalam saat itu ya. Betul sekali, dan utamanya adalah penerimaan dulu, Bu Leni. Jadi waktu saya itu di situ saya lebih fokus untuk penerimaan dan saya banyak sekali dihadirkan orang-orang yang luar biasa di saat momen-momen terberat saat itu untuk mengambil keputusan. Dan akhirnya di tanggal 29 Desember saya melanjutkan dengan operasi mastektomi. Saya masih ingat sekali tuh, Bu Leni, pas habis selesai operasi karena saya waktu itu ngambil untuk memutuskan untuk diangkat keseluruhannya. Saya masih ingat bangun di recovery room pas saya lihat payudara kiri saya sudah diganti dengan beban. Di situ saya tahu bahwa itu keganasan karena saya memilih juga waktu itu biopsinya yang sesaat itu juga. Mungkin itu salah satu masa terberat ya, Bu. Iya. Kalau gimana tuh menyikapi pada saat-saat masa terberat seperti itu? Teman-teman di sini juga yang pernah mengalami pasti tahu momen terberat itu pasti dengan kekuatan manusia nggak akan bisa dilewati. Jadi benar-benar saat itu adalah benar-benar kuasa dan campur tangan Tuhan besar sekali. Cuma saya bersyukur tadi balik lagi saya dihadirkan orang-orang keluarga dan Tuhan bukakan satu persatu pintu untuk tadi kemudahan, kelancaran, rezeki dan semuanya untuk saya bisa lebih fokus di perawatannya. Dan yang saya bersyukur sekali punya anak hebat.
Saya single mom dan saya bersyukur dikaruniai seorang anak yang luar biasa yang menjadi penyemangat saya di momen-momen itu. Saya juga manusia yang pernah ada momen titik terendah saya di kemo ketiga. Saya rasanya ingin menyerah, boleh nih. Situ kayak udah Tuhan, saya udah gak sanggup. Tapi satu siang itu anak saya hadir, masuk ke kamar, bilang, Mama harus ada buat Aisyah. Kalau Mama gak ada, Aisyah sama siapa? Di momen itu saya langsung ada kekuatan, terus Mama harus hadir di wisuda Aisyah. Dari situ saya langsung, ayo San. Jadi kita hidup bukan untuk saya lagi, waktu itu benar-benar untuk orang-orang terkasih, orang-orang tersayang buat keluarga, dan saya masih punya tanggung jawab pasien-pasien lucu saya, Bu Leni. Jadi ya itu jadi momen buat saya ya titik terendah, tapi juga jadi kayak semangat saya untuk bisa bangkit. Ya, tidak bisa kita pungkiri kalau anak pasti menjadi support system terbesar dalam hidup Dr. Susan. Apakah ada support system lain yang Dr. Susan bisa sharing juga? Ya pasti ya, di momen-momen itu utamanya tadi anak yang menjadi tujuan saya untuk tetap bangkit dan semangat. Tapi saya tidak juga menutup untuk teman-teman yang sudah hadir saat itu, terutama teman-teman dari komunitas Love Pink yang merasakan memberikan semangat bahwa saya tidak sendiri waktu itu, dan tentu saja keluarga besar, sahabat, orang terdekat yang memberikan semangat, San, lu bisa. Dan itu menjadi semangat saya bahwa kita tidak berhenti di situ, bahwa ada tugas lagi yang saya harus tuntaskan, ada tujuan hidup lain yang harus saya jalani lagi. Dan itu jadi pembelajaran pastinya buat saya untuk terus semangat. Sampai saya bisa hadir di hari ini, tentu banyak sekali doa, banyak sekali semangat yang pernah saya ingat di hari itu. Jadi saya bersyukur sekali bisa kenal komunitas Love Pink, yaitu benar-benar teman-teman yang memberikan positif dan semangat bahwa kita ada, kita hadir, dan kita bisa. Itu yang memberikan saya semangat. Kalau pas saat pertama kali merasa ada satu keanehan, langsung ke dokter dan USG. Tapi seperti yang kita tahu, kalau saat ini tuh banyak banget orang-orang yang takut ke dokter. Gitu. Nah, ada pesan-pesan nggak kira-kira kalau memang ada kecurigaan tertentu untuk yang para takut ke dokter ini gimana nih, Dok? Iya, Bu Leni, manusiawi banget ya ketakutan. Betul. Kita wanita tuh rutin harus periksa ini, periksa itu. Iya. Dan tapi saya memaknai itu sebagai tadi ya pencegahan. Jadi saya bersyukur sekali bahwa saat itu Tuhan berikan saya awareness untuk lebih menyadari bahwa adanya benjolan itu berarti bukan sesuatu juga yang menakutkan dulu, Bu. Jadi buat teman-teman yang misalnya pada saat pemeriksaan awal, pada saat pemeriksaan payudara menemukan ada sesuatu kecurigaan benjolan, jangan langsung berpikir hal-hal yang buruk, tapi langsung kita tegakkan dengan pemeriksaan secara klinis. Karena saya bersyukur di tahun ke-8 ini ya, Bu ya, dengan saya didiagnosis di stadium awal, berarti angka harapan hidup untuk pasien, untuk saya itu menjadi lebih besar di 98%. Nah, kalau kita menunda, takut, dan tiba-tiba terdiagnosis di tahap staging yang lebih lanjut, berarti kan angka harapan hidupnya lebih kecil lagi. Nah, itu yang mau kita sharing ya di hari ini tentunya ya, yang pengen kita bagi bahwa ya pemeriksaan awal itu akan jauh lebih baik ya buat kita untuk tadi memiliki angka harapan hidup yang jauh lebih besar persentasenya dibanding kita menunda atau mengabaikan atau meniadakan sama sekali ya Bu Leni ya. Itu betul. Jadi saya pikir kayak it's okay. Kalaupun ada benjolan jangan langsung berpikir itu, karena banyak sekali jenis benjolan ya. Bisa ada apa dan sebagainya. Tapi dengan pemeriksaan lanjut, dokter pun akan memberikan keputusan untuk perawatan yang lebih tepat. Nah, teman-teman Friendlink, ingat apa kata Dr. Susan? Kalau ada sesuatu kecurigaan apapun itu, lebih baik langsung periksakan ke dokter. Dengan early detection, kita pasti bisa sembuh. Yuk, semangat!